Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatihah min at-ta'lim wa ta'allum wal ifada wal istifada wan naf'al intifa' ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. خصوصا إلى روح الإمام النووي ثم إلى أرواح كافة الأولياء والصالحين لما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن ينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النية كلنا صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masih hadits ke-37 ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa in hamma bi sayyi'atin ya falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamilah. Rasulullah bersabda, wa in hamma, dan jika pingin bisayyi'atin, melaksanakan kejelekan, falam ya'mal, dan dia tidak mengerjakan itu sayyi'ah, artinya meninggalkannya, bukan gagal melaksanakan tapi meninggalkan. Katabahallahu, maka menulis Allah itu sayyi'ah indahu, di padanya Allah, hasanatan kamilah, satu kebaikan sempurna. Jika ada orang ingin berbuat jelek, kemudian sadar, meninggalkan itu perbuatan, nggak sampai melakukan, sadar kemudian meninggalkan, maka dia dibalas pahala. Dibalas pahala. Atau tidak ingin berbuat jelek, padahal mampu berbuat jelek, tapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dibalas pahala. Gambarannya begini: ada orang mau berzina, di tengah jalan dia sadar, astagfirullah, dosa ini, digagalkan, dapat pahala. Udah pingin tapi digagalkan. Atau yang kedua, nggak kepingin sudah berzina karena memang takut, dilarang oleh Allah karena itu adalah maksiat, udah dapat pahala juga. Gimana kalau begini, Beb? Ada orang mau berzina, udah berangkat bawa sangu duit di tengah jalan dan naik bis ke Bangil mau pergi ke Tretes, nggak taunya banjir, gagal. Tapi gagalnya bukan karena meninggalkan itu perbuatan, gagalnya bukan karena takut kepada Allah,
cuma karena ada banjir. Kok nggak ada banjir, jadi gimana? Ya tetap dosa. Kenapa? Karena dia bukan menggagalkan, tapi nggak kesampaian namanya itu. Dalilnya apa? Kalau kejadian begitu itu tetap dosa. Rasulullah bersabda begini, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnari. Jika dua orang Islam berperang, bukan berperang, caruk, sama-sama bawa pedang celurit, coba Banser, perempuan yang ramai itu ditegur. Jika ada dua orang Islam yang sama-sama membawa sajam, senjata tajam, maka yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Sahabat heran, ya Rasulullah, hadal qatil, fama balul maktul. Wahai Rasul, ini yang membunuh masuk neraka. Masuk akal ya. Yang membunuh masuk neraka. Loh, yang terbunuh kok masuk neraka? Li'annahu hamma au arada an yaqtula sahibah. Karena dia udah punya rencana untuk membunuh temannya. Karena keduluan kebunuh, kesuduk dimi, bukan dia meninggalkan, tapi karena nggak kesampaian, ya tetap punya rencana jahat, masuk neraka, disiksa oleh Allah. Lah sampean juga begitu. Kalau meninggalkan maksiat tadi itu karena takut atau karena menggagalkan, untuk ganjaran, dapat pahala. Tapi kalau karena tidak kesampaian, padahal pingin, rencana jahatnya, rencana maksiatnya memang ada dalam hatinya, tetap dosa. Alhamdulillah, ini Islam, ini agama Allah ini luar biasa. Ini sampean yang meninggalkan perbuatan zina, yang enggak minum khamar, yang enggak judi, yang enggak ngeriba, yang enggak maksiat, ini tetap setiap saatnya dapat pahala, dapat pahala, dapat pahala, dapat pahala. Tetap untuk ganjaran sampean. Kenapa? Sampean tidak melakukan itu, padahal mampu, bisa melakukan itu, meninggalkan itu karena takut kepada Allah, untuk ganjaran. Nyempak nyandung ya, ganjaran itu asal mau. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Dan jika hamma pingin berbuat jelek, fa'amilah, kemudian dia melakukannya itu sayyi'ah, sampai melaksanakan, katabahallahu, maka menulis Allah kejelekannya tadi itu sayyi'atan wahidah, satu kejelekan, dosa satu. Siapa orang yang pingin berbuat jelek, pingin sampai melakukan, maka dia tercatat satu kesalahan. Allah berfirman, man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa
mithlaha. Siapa orang yang berbuat jelek maka tidak dibalas kecuali sama dengan kejelekannya, adil. Tapi kalau berbuat baik lain. Walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan membalas lebih baik daripada perbuatannya. Lebih baik daripada perbuatannya. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Ganjarannya lebih gede. Karena itu kalau ada orang berbuat jelek disiksa oleh Allah, itu pasti adil. Orang itu disiksa dengan keadilan Tuhan. Tidak mungkin siksanya tadi itu melebihi daripada kesalahannya. Adil persis. Loh, lawang dibakar di neraka begitu panasnya, disiksa begitu, iya, karena kurang ajari keterlaluan. Persis adil. Gambarannya begini, Pak. Sampean nyelentik itu kesalahan kecil enggak? Nyelentik ini dak iki lho, Beb. Kesalahan kecil. Jangan dihitung nyelentiknya, Saudara. Sing kon selentik sapa? Kalau sampean nyelentik anak, enggak apa-apa. Kalau sampean nyelentik konco, enggak apa-apa. Tapi nyelentik presiden, nah kali misalnya, diselentik presiden, ya jadi sansak kon. Langsung dibuka pintu penjara. Fadhol masuk, monggo, silahkan. Kenapa? Jangan dihitung kesalahan, itu sama statusnya, tergantung kepada siapa kamu bersalah. Paham nih ya? Lawang ngatasin nyuwek kain digawe gede. Buang kain ke kotoran. Berapa sih kain? Beli di toko juga banyak. Delok ndime kain apa itu? Kain apa itu? Bendero. Ditaruh ada di sampah, tidak dihargai. Loh, lain. Statusnya lain, makar berarti. Wah, ini namanya menghina lambang negara. Coba itu siapa itu ya, perempuan yang suka ngomong itu ya? Coba ditegur sama yang lainnya itu. Kalau enggak niat hadir, enggak usah hadir, Bu. Tambah dosa nanti sampean. Diceritai hadis kok cerita kalau BDW itu. Lain statusnya. Kalau ini kain biasa, kalau ini lambang. Pun sampean nyenggol. Oh, penyenggol gini, tapi sih ditenggol jenderal. Lain lagi. Sing kok senggol iki sapa? Jenderal iki. Kesalahan itu jangan dihitung dengan nilai kesalahannya, tapi kepada siapa kamu bersalah. Pun sampean dosa, berbuat maksiat. Dosa sama siapa sampean? Salah sama siapa sampean? Allah ada yang lebih besar daripada Allah? Loh, karena itu kalau dimasukkan neraka pantes. Salah ambil presiden, tok itu loh. Melbu penjara berapa tahun itu.
Kalau salah sama Allah bukan satu kali kesalahan yang besar, maka pantas, adil, persis masuk neraka. Orang itu disiksa dengan keadilan Tuhan. Tapi orang itu dibalas kebaikannya dengan kemurahan Allah, bukan dengan keadilannya. Kenapa enggak sebanding? Balasannya bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik sebabnya, lebih bernilai. Saya mau tanya, hitungan kerja, kira-kira 1 rakaat itu digaji piro sih? Kalau sampean sholat 5 waktu setiap hari 17 rakaat, kalau ada orang yang gaji 10.000 setiap hari, sak pasuran sembahyang kabeh. Yakin? Berarti nilainya sholat kita itu dihitung rupiah, titik. Kalaupun ada mau gaji, anggap 10.000, larang itu kan. Anggap sak rakaat 1000 wis 17 rakaat, waduh larang itu kan. Tapi Allah tidak membalas Anda dengan 17.000, tapi membalas dengan surga yang kenikmatannya tiada bandingannya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga, Bu, surga itu, Bu, kerudungnya orang di surga, kudunge tok iku, Bu. Wala nasifuha khairum minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. Nilai kerudungnya, harga kerudungnya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi dunia kabeh iki didol, Bu. Kayune didol, ikan di laut dijual, bangunane didol, tanah didol, parine didol, semuanya dijual. Binatang-binatangnya jadikan uang semuanya. Gawe tuku kudung tok di surga kurang. Tapi seluruh isinya diberikan kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, tidak sebanding gedian balasannya daripada perbuatan. Karena itu kalau orang berbuat baik bukan karena mendapatkan gaji yang persis, tapi karena kemurahan Allah bifadlih. Siapa orang yang berkeinginan berbuat kejelekan, maka tidak dibalas kecuali sesuai dengan kejelekan. Sayyi'ah, dosa. Maksiat itu ada 2. Dosa itu ada 2, ada yang disebut kabair, dosa besar, ada yang disebut shaghair, dosa kecil. Dosa kecil, dosa besar, sebagian ulama mengartikan dosa yang diancam dengan siksa itu namanya dosa besar. Dosa yang diancam dengan siksa itu namanya dosa besar. Dosa kecil itu diampuni lewat ibadah-ibadah. Dosa besar perlu tobat khusus. Nah, gambarannya begini. Kalau sampean kena penyakit influenza, obatnya umum ya. Tuku Panadol, Bodrek, Mixagrip, apa maneng? Konidin, apa wis macam-macam obat. Di mana-mana ada obat umum. Tapi kalau sakit jantung,
obat umum, berarti perlu penanganan khusus. Perlu penanganan khusus, obati khusus, larang. Begitu juga dosa-dosa kecil, sholat di sepuro, puasa di sepuro. Tapi kalau dosa besar nggak bisa tobat khusus. Kenapa? Karena itu adalah penyakit berat. Penyakit berat. Lah kalau tobat dosa besar, sampean masih bisa menghindar. Kalau tobat kecil ini, soro menghindar. Wake sebabnya apalagi zaman sekarang koyok debu. Buka moto koyok kelilipan ngono wis pasti. Buka mata ketok wong wedok duduk mahram. Nonton TV kelihatan haram. Buka radio lagu-lagu tok. Boleh suara Nabawi. Enggak tahu kalau suara Darul Mustafa. Dakwah Mustafa. Dibuka, oh ceramah, nasihat. Sampean kumpul sama orang, Masya Allah. Ngerasani ku cik fasehe. Sak desa entek, pindah desa liya sing dirasani. Kadang-kadang sak kota entek kabeh, kurang yang luar kota sing dirasani. Bahkan luar negeri dirasani. Dosa itu cik akeh nih lah. Untuk mengampuni dosa-dosa kecil, Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan obatnya umum. Innallaha anzala ad-da'a wad-dawa. Allah itu memang menurunkan penyakit tapi juga menyediakan obat. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia tadi itu bisa berbuat maksiat tapi diobati. Apa? Istighfar diantaranya. Kemudian sholat 5 waktu. Rasulullah bersabda apa? As-sholatu ila sholati kafaratun lima bainahuma. Sholat ke sholat yang berikutnya itu mengampuni dosa di antara keduanya. Sholat duhur. Setelah sholat duhur ada dosa-dosa kecil yang dilakukan. Sholat asar, khusyuk sholatnya, dosa antara duhur asar di sepuro. Sholat maghrib mengampuni dosa antara asar sampai maghrib. Sholat isya mengampuni dosa antara maghrib dengan isya. Terus demikian. Ini per waktu. Untuk membersihkan dosa per waktu. Yang kedua, wal jum'atu ila jum'ati kafaratun lima bainahuma. Jumat ke Jumat itu mengampuni dosa di antara keduanya. Sholat Jumat, Jumat berikutnya sholat Jumat lagi, mengampuni dosa seminggu. Tapi sholat Jumat beneran, hadir ngurungokno ceramah khutbah, sholatnya khusyuk, bukan ngerokok di mikno ning jaba, komat majunya ngarep, sembayangi amin amin, jerat-jerit kaya ono di pasar ngono. Nggak ada adab, sopan, khusyuk. Jumat sampai Jumat mengampuni dosa seminggu. Ini per minggu ya. Wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan sampai Ramadan berikutnya puasa Ramadan, salat tarawih Ramadan. Ramadan berikutnya puasa juga, salat tarawih, mengampuni dosa antara keduanya. Dosa per tahun di sepuro sama Allah. Masya Allah, nikmat jadi orang Islam nih. Pun gambarannya begini.
Sampean kalau beli panci baru dari toko, mulus nggak? Bersih nggak? Kena api diobong, macam kayak masak, kena api diobong, rusuh ndak? Hitam ndak? Langsung dilap, bersih Beb, bersih. Lah kalau panci itu dilap setiap hari 5 kali, wah hebat, bersih tambahan. Sampean juga begitu. Sampean ini lahir bersih, nggak punya dosa. Kena dosa, kesentuh dosa, ibaratnya panci kena geni, nggih. Tapi disediakan dilap setiap hari. Zuhur dilap 4 rakaat, asar dilap 4 rakaat, maghrib dilap 3 rakaat, isya dilap 4 rakaat, subuh dilap 2 rakaat, dilap bersih Beb. Udah dilap setiap hari 5 kali, setiap minggu dikasih obat khusus. Wah, tambah mengkilo Beb, tambah bersih. Begitu juga sampean udah setiap hari imannya, hatinya, dosanya diberseni, setiap hari dilap, lima sholat dengan sholat 5 waktu, Jumat dikasih ibadah khusus, tambah bersih insyaallah. Udah dilap 5 kali setiap hari, setiap 1 minggu sekali dikasih obat khusus, setiap tahun dipoles Bib, anyar maneng, anyar maneng. Begitu juga kita, udah setiap hari dibersihkan dosa kita dengan sholat 5 waktu, Jumat dikasih ibadah khusus, Ramadan dipoles maneng, butuh lagi, anyar lagi sudah. Paham nih ya? Itu kalau kesentuh api. Lek suwek, lek dobol, panci nih dobol, pancinya suwek, pecah lah, perlu penanganan khusus. Nggak cukup dilap Pak, nggak cukup dipoles, patri maneng, dipatri, diduduk, digarap lagi. Begitulah kalau ada orang berbuat dosa besar, nggak cukup dipoles, tapi apa? Harus ditangani betul, tobat yang benar, nyesel dengan perbuatannya, jangan sampai merencanakan untuk berbuat lagi semasa hidupnya. Iling-ilingo aja sampai kon lakoni maneh begitu. Karena itu Rasulullah menerangkan itu semuanya mengampuni dosa. Sholat antara Jumat, antara Ramadan, idajtunibatil kabair, jika meninggalkan sholat, jika meninggalkan dosa-dosa kecil pun. Kemudian dikatakan fandur ya akhi. Imam Nawawinya ini berkata, fandur ya akhi, perhatikan wahai saudaraku. Saudara di sini siapa maksudnya? Orang Islam, saudara seagama, duduk dulur kandungnya, kita semuanya juga. Perhatikan wahai saudaraku, wafaqanallahu wa iyyak, mudah-mudahan aku dan kamu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Aduh taufik. Taufik duduk sing lungguh iki. Taufik itu khalqu qudratin ala fi'lit ta'ah. Satu kemampuan untuk melaksanakan taat kepada Allah, itu namanya taufik. Sampean hadir pengajian di sini ya. Tapi ada yang tidak hadir, padahal bisa hadir. Oh, sampean dapat taufik, mereka nggak dapat taufik. Sampean sholat, tapi ada yang bisa sholat tapi nggak mau sholat. Wah, yang sholat dapat taufik, yang nggak sholat nggak dapat taufik. Karena taufik itu penting, larang taufik, jauh taufik terus sampean.
Nah, perhatikan wahai saudaraku, semoga aku dan kamu mendapatkan taufik ila azimi lutfillah. Bagaimana perhatikan terhadap keagungan lembutnya Tuhan kamu. Lembutnya Tuhan kamu. Delon, bagaimana Allah itu rahmat sama kamu. Begitu agung rahmatnya Allah kepada kamu. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala ingin kebaikan kamu. Wa ta'ammal hadhil alfat. Ta'ammal, tadabbar, renungi ini lafaz-lafaz. Kalau kamu perhatikan hadis ini, renungi lafadznya. Kataballahu indahu, Allah menulis padanya. Pada siapa? Indahu di sini pada siapa? Ta'ammal hadhil alfat wa qauluhu indahu isyaratun ilal i'tina'i biha. Kalau sampai Allah menulis padanya, ini berarti Allah perhatian. Guru itu kalau perhatian sama murid itu selalu dicatat. Oh, ini berbuat baik, dicatat. Oh, ini berbuat salah satu, dicatat. Oh, ini nilainya sekian, wah, dicatat. Ini berarti itu guru berhati. Begitulah juga Allah itu perhatian sama kita. Yang berbuat kebaikan dicatat, yang berbuat salah dicatat. Itu karena Allah perhatian. Wa qaluhu kamilatan litakid wa lisyiddatil i'tina. Ditambahi lagi, dicatat. Siapa orang ingin berbuat baik, enggak sampai dia berbuat baik, maka dicatat satu pahala sempurna. Bukan satu ganjaran tok, satu kebaikan tok, tapi sempurna. Wah, tambah lagi. Sempurna, dapatnya walaupun dia belum berbuat loh, antuke sempurna. Gampangannya gini. Sampeyan kepingin kerja. Macet di jalan, kemudian sampai situ telat. Cuma digaji sempurna. Kira-kira ya apa? Bagus sih rek juragane, mudah-mudahan panjang umur. Bos saya itu hebat. Loh, memang saya tidak sengaja. Saya ini tidak sengaja, tidak ingin terlambat, cuma karena memang macet. Porongnya jebol misalnya. Macet, tapi saya tetap digaji sempurna. Bos hebat. Begitulah Tuhan, begitulah Allah. Sampai berangkat mau sholat berjamaah, udah siap mau berjamaah, ada udzur di tengah jalan, sepeda motor mogok misalnya, mau menghadiri majelis taklim, ada udzur di tengah jalan, kempos bani misalnya, sampai ada di sini terlambat, tetap dapat ganjaran sempurna. Hebat, Tuhan kita memang baik. Berangkat kerja tepat waktu, kerja dengan baik, gajinya bukan seperti biasa, dikasih 10 kali lipat. Wah, hebat. Sampean kalau dapat gaji 50.000 satu hari, dibayar 500.000. Insya Allah duduk di salaman itu didilat itu, saking senengi. Wah, kadang-kadang digaji sampai 700 kali lipat. Itu berarti bos yang hebat. Begitulah Allah. Berangkat sampean untuk ibadah, sampai melaksanakan ibadah,
dilipat gandakan 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan ada lipatan yang sangat tinggi yang tidak mengetahui lipatannya kecuali Allah. Itu adalah takkid syiddatil i'tina, perhatian Tuhan kepada kita. Wa qala fi sayyi'ah allati hamma biha thumma tarakaha kataballahu indahu hasanatan kamilah fa akkadaha bi kamilah. Coba perhatikan bagaimana siapa orang yang ingin berbuat baik enggak sampai melaksanakannya, tetap Allah kasih kebaikan sempurna. Tapi kalau berbuat jelek, wa man hamma bi sayyi'atin wa in amilaha fa'amilaha, kemudian dia melakukannya itu sayyi'ah, kejelekan, maka Allah mencatat apa? Kataballahu indahu sayyi'ah. Allah mencatat satu kejelekan, tidak pakai kamilah, sempurna. Satu kejelekan wis ngono, wis dianggap salah. Itu salah yang sempurna, ndak ono. Tapi kalau berbuat baik dikatakan kebaikan yang sempurna. Wah, tambah lagi bagaimana Allah itu cinta sama kita. Falillahil hamdu wal minna, maka segala puji bagi Allah dan segala anugerah telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu la nuhsi thana'an 'alaika, subhanahu la nuhsi thana'an 'alaih. Maha suci Allah yang tidak terhitung pujiannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq. Masya Allah. Enak jadi orang beriman itu ya, dirahmati sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kalau ada orang yang beriman kok putus asa dengan rahmatnya Allah, keterlaluan. Karena itu Allah menyatakan wala yaqnatu min rahmatillah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa putus asa dari rahmat Allah kecuali rugi. Rugi lah, Allah itu cinta sama kita, perhatian sama kita, kok putus asa. Tekon di putus asa kamu itu. Kamu itu selalu dirahmati Allah, selalu diperhatikan Allah, dicintai Allah, ditolong Allah. Gak usah putus asa. Gak usah putus asa. Ya apa Beb, melarat saya dari dulu sampai sekarang. Kepingin akeh duit dah. Tak kayak coro Pak nggih. Sampeyan dodol moto sampeyan dolen. Jualan 2 mata untuk donor mata. Dari duit Pak, 50 juta dibayar sama orang. Waduh Beb, ojo moto Beb, perlu saya mata Pak. Ya wes dodol kinjel. Loh, sampeyan dikasih banyak sama Allah, tak duit-duit 20.000 ngresula. Yang ada di tubuh Anda itu jutaan Pak. Yang ada di tubuh Anda itu mahal. Lo ngawake dikasih sehat, tidak disyukuri. Bingung regane 20.000, 50.000, padahal tubuhnya sangat mahal. Karena itu sampean syukur sama Allah. Selamat sampean sing dak dikei duit blas. Dan iyo sampean gak dikei delok, gak dikei moto. Dan iyo sampean gak dikei sikil. Berangkat nang kiri ngesot sampean. Karena itu sampean jangan menilai materi, itu nikmat saja. Tubuh Anda, sehat Anda, hidup Anda, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah Allah perhatian sama kita, ya Allah, dikasih sehat walafiat,
dijadikan orang beriman. Pak, nggak gampang orang beriman ya Pak. Banyak yang lebih sugih dari sampean, tapi kafir. Banyak yang lebih pinter dari sampean, tapi kafir. Banyak yang lebih pangkat sama sampean, tapi kafir. Kalau kafir nggak sampean? Kafir itu sama dengan calon penghuni neraka. Lu alhamdulillah sampean itu loh. Walaupun petani dikasih iman. Sampean itu walaupun ilmunya biasa, nggak jadi profesor, insinyur, dikasih iman. Sampean itu loh, nggak jadi RT, apa mana jadi presiden, nggak punya pangkat, alhamdulillah dikasih iman. Tahu iman nggak? Iman itu sama dengan calon penghuni surga. Lo sampean calon-calon. Sing penting aja sampai dipecat lo. Lah dipecat tak iso sampean. Sekarang sampean orang beriman, pertahankan sampai mati iman penghuni surga. Calon dari. Kalau sampean dipecat, murtad. Kelakuannya tidak karuan, dicabut oleh Allah SWT imannya, wah gagal nih sampean. Karena itu dipertahankan, minta sama Allah, ya Allah, pun sampean cabut iman kula ya Gusti, jangan sampai dicabut iman saya ya Allah, biar tetap dipertahankan sampai mati dalam keadaan iman. Pun saya mau tanya, gelem diijo di iman sampean? Dikei motor sing anyar tapi kafir mlebu neraka. Naudzubillah, Habib. Naudzubillah. Wis sabar. Sabar walaupun melarat, sabar walaupun susah, sabar. Yang penting tetap jaga iman sampai masuk surga dengan iman. Begitu seharusnya orang Islam. Ojo dodolan iman, kepingin numpak motor gitu. Sampai dodolan iman mlebu neraka kon. Kepingin sepeda motor iku lho. Dodolan iman mlebu neraka kon. Karena itu dipertahankan imannya, nggih. Dipertahankan imannya. Alhamdulillah. Kula kali sampeyan dikasih sama Allah nikmat begitu hebat, wis dadekno menungso sehat, dijadikan orang beriman, dadi umat Kanjeng Nabi maning Allah. Nikmat jadi umat Rasulullah. Kanjeng Nabi itu Pak diibaratno pengembala kambing. Tahu pengembala kambing ya men? Sing ngangon kambing. Kalau ngangon kambing itu Pak selalu dihitung kambingnya. Ciluru dulu 10. Anake 5. Dihitung kambingnya dihitung. Atau didik ngono, endi kambinge? Loh, endi sing loro? Endi anak sing cilik? Ditoleki. Jangan sampai hilang. Kalau sudah hujan, waduh, sing ngangon kambing ini masukkan kambingnya ke kandang. Kalau waktunya makan, kayak suket. Jangan sampai kelaparan kambingnya. Begitulah Rasulullah sama umatnya. Perhatian ambil umatnya. Dihitung terus umatnya. Loh, ana umatku iki sing durung selamat iki. Nyang ndi? Ditolei, dikasih syafaat nanti sama Rasulullah SAW. Dihitung kabeh umatnya ini. Tolei semuanya wong sungi, tolei kabeh. Endi umatku iki kabeh? Endi paijo iku? Tolei. Loh, sik dihisab. Jangan pangeran ya Allah percepat hisab Pak Ijo. Pak Ijo dicepetno. Endi Udin yo? Udin kate di ponon neraka. Umat Kanjeng Nabi toleh mek Kanjeng Nabi ya Allah. Selamatkan Udin, selamatno.
Begitu Rasulullah dolai umati, didolai terus sampean. Kayak sing ngingon kambing lho. Cuma kambing ini kadang-kadang mokong setengah mati. Nggak ngerti kalau kambing itu dicintai sama pengembala. Nggak ngerti aja nih, goblok kambing ini. Digiring ke kandang, melayu tambahan, tambah ngato. Diceluk, diparani, tambah melayu, tambah ado. Akhirnya kambingnya terperosok ke jurang. Akhirnya dimakan sama serigala. Wis diatur sama pengembala ndak gelem. Ya ngono iku dadi ini. Umat Kanjeng Nabi diatur, Kanjeng Nabi ayo mlebu surga bareng, ayo. Selamat, jadi selamat, ayo. Ngene lho carane, Ndak gelem. Tambah melayu. Akhirnya kehilangan iman temen kon bakali. Terperangkap dengan jaringnya setan. Naudzubillah sampai mati sul khotimah nantinya. Karena itu ayo disyukuri nggih. Gusti Allah bagus. Kanjeng Nabi ini kaya ngono. Sampai yang dadi wong mukmin wis nikmat sempurna. Perkara makan enak. Yo sampai lek gak iso mangan enak saiki bakal enak untuk di surga. Ndak Bib, saya kepingin enak di sekarang. Nggak apa-apa, untung-untung enak di sini, enak di surga. Alhamdulillah. Lah kalau sampai ndak dari bener, ndak enak gini, ndak enak surga. Ndak enak gini, ndak enak di akhirat. Melarat dunia, melarat akhirat loh. Ya wis, saiki melarat dunia, ndak apa-apa. Omamu gedek, ndak apa-apa. Sembayang yang bener. Maca Quran yang bener, cini antuk istana dari surga. Wis omahe gedek ngeduan PT. Wis gak duwe apa-apa, teler terus. Lho, melarat dunia, melarat akhirat. Rugi dunia, rugi akhirat. Khasirat dunia wal akhirat, dzalika wal khusranul mubin. Rugi dunia, rugi akhirat. Maka itu adalah kerugian yang sangat nyata. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang berhasil dunia dan akhirat, sukses dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.